Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vanessa Nurhafiti dengan NPM 221506109 dari kelas PSTI A. Di sini saya akan melakukan proses dokumentasi pembuatan lab 10.4.4 dengan judul Build a Switch and Router Network. Baik, pertama-tama saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Di sini saya langsung akan membuka labnya, yaitu dalam bentuk Word, dan juga packet tracer dengan version yang terbaru. Nah, ini sudah terbuka packet tracernya. Di sini kita membutuhkan 4 buah devices yang dimana terdapat 2 PC, satu switch, dan juga satu router. Di sini saya akan meletakkan PC-nya dulu. PC, PC. Nah, untuk switch-nya di sini kita menggunakan yang version 2960 sama kayak percobaan sebelumnya. Dan yang routernya kita menggunakan yang version 4331. Oke. Oke. Dan di sini kita rename dulu. PC-nya kita rename jadi PCA. Switch-nya di rename dari jadi S1. Routernya di rename juga dari jadi R1. Dan PC satunya di rename jadi PC strip B. Baik, jadi karena di sini semua device-nya beda-beda, dan untuk connectionnya atau kabelnya yang digunakan untuk device yang berbeda itu menggunakan copper straight through. Sedangkan untuk device yang sama dia menggunakan copper cross over. Nah, jadi ini kita konekkan. Ini lihat di sini port-portnya. Di sini kita konekkan dari Ethernet, pas Ethernet. Konekkan ke switch 1 di port F0/6. Nah, ini masih hijau dan masih orange. Maksudnya itu masih trying to connect. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan kabel yang copper straight through dari switch 1 dengan port F0/5 dan dihubungkan ke router dengan port G01 atau Giga Ethernet 001. Nah, ini masih merah karena kita belum ngeset IP address version 4 dan version 4 ya, maka di sini masih no connection. Nah, untuk dari router ke PCB di sini kita mengkonekkan dari Giga Ethernet 0/0 ke Fast Ethernet. Oke. Nah, ini masih merah semua. Karena kita belum yang namanya ngeset si IP address-nya. Nah, di sini langsung aja masuk ke instruction-nya. Di sini kita akan mulai di di sini. Di step 2. Ini baca dulu step satunya. Part satunya. Setup topology and initialize devices. Step 1. Cable the network as shown in the topology. Attach devices shown in the topology diagram and cable as necessary. Power on all the devices in the topology. Ini semua udah kita hubungin sesuai dengan step 1A. Dan power on-nya di sini kalau nggak salah otomatis. Nih udah hidup. Pokoknya ini semuanya udah hidup harusnya. Dan yang step 2, initialize and reload the router and switch. Even configuration files were previously saved.
Oke, langsung aja masuk ke part 2, step 1, yaitu configure the IP address, subnet mask, and default gateway on PCA. Ini kita set dulu PCA, lihat di sini. Oke, ini kalau bisa di copy aja sih biar cepet. Eh, di sini PCI IP address-nya 192.168.1.3 dan dengan subnet mask auto dan default gateway-nya di sini 192.168.1.1. Oke. Dan kemudian ini untuk IP version 6-nya. Di copy aja. Dan untuk default gateway-nya juga di copy aja. Default gateway. Nah, kalau udah di sini langsung aja di exit karena ini kan udah auto save ya. Oke, coba nih lihat lagi. Udah. Oke, selanjutnya di configure di PCB-nya. Sama kayak sebelumnya menggunakan desktop dan buka IP configuration. Dan di sini kita lihat aja IP address-nya itu berapa buat PCB. Ini IP version 4-nya. Subnet mask-nya auto. Dan ini default gateway-nya. Slash ini maksudnya berapa banyak user yang bisa menggunakan IP address ini. Oke, lanjut. Ini yang IP version 6-nya. Dan ini default gateway-nya. Oke, udah. Oke. Kalau nggak salah, kalau udah trying to pinging deh. Oke, kan? Ping from PCB from command on PCA. Hmm, berapa sih? 13. Aduh, ping 192.168.1.3. Ping 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 ping. Oh no, dia masih RTO. Oh no, oh no, dia masih RTO. Kenapa dia request request timeout? Karena di sini basically buat router dan switch itu belum kita configure. Makanya di sini RTO. Oke. Lanjut aja kita configure dulu buat routernya. Buka aja langsung si LI dari router 1. Oke. Kalau nggak salah ini dulu kemarin lo nggak sih? Tapi katanya kalau enter auto sih. No. Oke. Kita mulai aja buat configure routernya. Di step 2 pertama kita masuk ke mode privilege dulu. Nah, kalau udah mau masuk mode ini, kita masuk ke mode globalnya dengan perintah covte. Oke, udah. Di sini kita ngeset hostname dulu. Hostname itu R1. R1. Oke, karena udah langsung aja kita mengaktifkan DNS lookup-nya dengan perintah no IP domain lookup. Oke. Eh,
Nggak mau ada ininya. Oke. No IP domain lookup. Habis itu kita enable secret dulu. Kita ketika masuk ke mode privilege, dia menggunakan password secret. Enggak dari ketika ingin masuk ke mode global, dia akan menggunakan password yang ini, yang enable secret ini. Secretnya class, jadi passwordnya class. Oke, terus kita masuk dulu ke line console zero untuk nge-configure atau untuk nge-setup password ketika kita masuk ke mode global ya. Password Cisco. Password. Nah, terus menggunakan perintah login, jadi supaya pas kita login tuh udah bisa menggunakan password tersebut. Oke, udah, ini langsung aja exit dari mode console zero-nya. Kita masuk lagi di mode global, kemudian menggunakan perintah service password encryption tuh maksudnya. Jadi ketika kita masukkan password, password itu akan di enkripsi atau kayak di blurring gitu. Jadi cuma kelihatan huruf atau angka random, bukan the real password yang kita setup sebelumnya. Password strip encryption. Oke. Setelah itu di sini kita akan mengeset banner MOTB. Jadi supaya pas masuk ke mode ini tuh ada tulisan berikut ini. Nih, banner MOTD authorized user only. Oke. Oke, kalau udah kita langsung aja configure interface-nya. Di sini dia akan mengkonfigur dari interface yang di Ethernet 0/0/0. Pertama kita akan meng-set IP address version 4-nya terlebih dahulu, baru kita akan meng-set IP address yang version 6. Nah, di sini selain IP address-nya, kita butuhkan juga namanya default gateway-nya. Subnet, Mas. Eh, itu deh. Oke. Oke, kalau udah kita menggunakan perintah no shutdown, itu maksudnya untuk mengaktifkan apa yang kita set sebelumnya. Oke. Nah, udah. Ketika udah ngeset yang di port Giga Ethernet 0/0/0, kita ngeset untuk yang port Giga Ethernet 0/0/1. Oke, di sini kita ngeset dulu IP version 4-nya. Kemudian kita ngeset IP version 6 ya. Di sini di copy aja biar meminimalisir typo. Kalau misalnya typo terus salah inputin kan nanti error ya. Jadi di sini kita copy saja. Oke, udah kita set. Di sini menggunakan perintah no shutdown untuk mengaktifkan apa yang sudah kita inputkan sebelumnya. Oke, udah. Di sini ketika sudah kita keluar dari em, gak harus keluar sih, sama aja. Ini juga bakal. Oke, keluar aja. Kita keluar dari mode config interface-nya. Oke, ketika sudah di sini akan mengeset kayak description dari setiap port. Maksudnya port itu connected dari mana ke port ini gitu. Kayak misalnya di interface yang port G0/0/1, dia itu connect ke port yang dari switch jadi di port pas Ethernet 0/5. Makanya di sini kita menggunakan description dengan perintah description connected to port tersebut. Nah, kalau udah kita exit, terus nanti kita config untuk port interface yang 000. Oke. Sini dia menggunakan
perintah yang sama itu perintah description connected, tapi karena di sini internet face interface dari G0/0/0 itu connect ke host PCB, maka di sini dia di deskripsiin dia connected to host PCB. Nah, ketika sudah langsung aja menggunakan perintah exit. Nah, kan udah di sini karena kita mau nge-routing, kita menggunakan perintah IP version 6 unicast routing. Tadi kan kita baru ngeset ya, udah. Kemudian kita exit dari mode globalnya masuk ke mode privilege. Terus itu kita copy running config, startup config. Ini maksudnya tadi kan kita sudah melakukan banyak setup ya, banyak configure. Nah, di sini berfungsi untuk meng-save. Ya. Oke, nah di sini kita akan nge-set untuk clock. Jadi maksudnya clock ini dia itu berfungsi untuk memberitahu kapan terakhir kali kita melakukan pengsevan atau pengupdatean di sistemnya. Oke. Di sini mengikuti jam dan juga tanggal yang ada pada labnya aja. Tapi kalau misalnya mau menyesuaikan the current date dan the current time, boleh banget. Oke. Terus kita akan mencoba ping PCB from command prompt on window PC. Ini exit aja dulu. Nah, ini semua udah hijau karena kan tadi kita udah ngeset dari router IP address-nya. Jadi maka di sini semua udah connected. Nah, di sini kita melakukan pinging dulu dari PCB ke PCA. Ini ternyata udah ada. Oke. Ini harusnya dia melakukan request timeout dulu pertama kali. Baru dia mendapatkan reply dari si PCA-nya. Kenapa dia request timeout dulu? Jadi nanti tuh si routernya dan switch-nya itu dia kayak menemukan the best route, the best way untuk bisa menyampaikan pesan ya. Makanya di sini pertama dia akan menampilkan pesan request timeout dulu. Oke, di sini ada question. If pings are not successful, the Windows firewall may need to be turned off. Were the ping successful? Explain. Jadi iya, pingnya udah successful. Kenapa? Karena di sini sudah mengeset tadi IP address-nya. Oke, lanjut aja karena kita udah nge-configure buat routernya. Di sini lanjut akan mengkonfigure buat switch-nya. Ini langsung aja masuk ke switch dan ke CLI. Nah, ini masuk ke mode privilege dulu dengan perintah enable switch. Kita masuk ke mode global juga dengan perintah conf atau configure terminal. Nah, di sini ngeset dulu si username dari switch-nya di sini dengan nama S1. Nah, udah. Nah, di sini langsung aja kita menggunakan perintah no IP domain strip lookup. Oke, sudah masuk. Terus kita akan men-set interface, aduh, VLAN atau VLAN satunya dengan IP address dari si switch-nya. Aduh, IP address switch-nya dan juga subnet. Oke, terus menggunakan perintah no shutdown untuk menghidupkan semua yang udah kita configurein. Nah, kalau udah kita menggunakan perintah exit untuk keluar dari config IP. Nah, kemudian di sini menggunakan perintah IP default gateway-nya untuk mengeset default gateway dari si switch-nya. Di sini 192.168.1.1. Oke, kalau udah, dia nggak tahu ya bisa ngepingin apa nggak. Coba kita coba ping ping PCB dari switch-nya.
Oke, dia berhasil untuk melakukan pingingnya dari switch satu ke PCB. Oke, selain untuk pinging, oke, kita akan melakukan proses ping dari PCA ke PCB. Ping 192.168.0.3. Tipe ping 192.168.0.3. Ya nggak sih? Oke, berhasil. Yeay. Oke, lanjut di sini akan melakukan display device information. Terus udah deh, ada question nggak di sini? Nah, langsung aja deh ya, reflection question. If the gig 0/0/1 interface show that was down. Ini kalau misalnya administratively down, kita harus ngeset yang tadi ada di routernya, yaitu menggunakan perintah yang namanya interface G0 G1 ini. Jadi kita harus ngeset ini kalau misalnya tadi untuk yang interface G001 itu dia down. Karena nih misalnya kita ngecek dulu ya. Tadi kan udah di set. Kita ke router menggunakan perintah show IP interface, show IP interface brief. Nah, di sini kan up, statusnya up dan protokolnya itu up kan. Tuh, 0 sama 01-nya. Di sini kan tadi udah kita lakukan setup kan dengan perintah interface G0 0 kan. Nah, itu maksudnya kenapa dia itu bisa eh si status dan juga si protokol itu bisa up. Oke, selanjutnya pertanyaannya apa lagi? What would happen if you had incorrectly configured interface general? Kalau misalnya dia salah configure IP address-nya, di sini misalnya jadi yang beda, itu dia tuh nggak bakal bisa melakukan proses transfer data. Karena kan subnet mask dan gateway address-nya itu beda. Jadi dia tidak bisa melakukan subnet mask. Melakukan eh, pinging gitu. Nih ada jawabannya. PCL will not be able to ping PCB. This is because PCB is on different network than PCL, which requires the default gateway router to router this package. Jadi kalau misalnya IP address-nya dia berbeda, ketika kita meng-setup, dia tuh nggak akan bisa melakukan proses transferring data seperti pinging dan lain-lainnya. Karena dia default gateway-nya tuh berbeda. Jadi hal yang kayak ngebatasin si device untuk mengirim data itu berbeda. Yang dimana kayak misalnya penjaga gerbang itu berbeda yang memungkinkan ketika melakukan pentransferan data itu tidak bisa diterima oleh gerbang lainnya karena beda si default gateway-nya. Oke, udah ya. Baik, em, sekian penjelasan dari saya mengenai lab switch and root configuration. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.